Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, eh, selamat pagi, siang, malam gitu ya, sore. Karena ini perkuliahan online ya, mungkin Anda bisa melihat rekaman video ini di waktu kapan saja. Oke, untuk pertemuan 10 kali ini ya. Oke, pertemuan 10 yaitu yang akan kita bahas ya, yaitu di unsupervised learning ya, yang artinya ini tidak tersupervisi ya gitu ya. Oke, masih di mata kuliah data mining dan machine learning gitu. Baik, oke langsung saja ya. Oke, jadi untuk kemampuan akhir nanti yang diharapkan ketika Anda ini rekan-rekan mahasiswa mempelajari unsupervised learning di pertemuan 10 ya. Jadi Anda diharapkan jelas mampu ya menjelaskan konsep algoritma ya dari unsupervised learning. Oke, kita bahas ya. Untuk unsupervised learning ini adalah proses ya. Proses suatu sistem mempelajari ya data yang tidak diberi label atau unlabeled ya berdasarkan dari fitur-fitur data tersebut. Nah, tujuan akhir dari unsupervised learning adalah mengelompokkan ya, cluster ya, mengelompokkan data-data ke dalam suatu grup yang berupa cluster. Oke, ya data itu terdiri dari data yang mirip ya, memiliki kemiripan gitu ya, yang sama untuk satu cluster dan apabila ditemukan perbedaan ya dapat dikelompokkan ke dalam klaster yang lain atau dapat dianggap sebagai outlier ya, ya yang berbeda gitu, data yang berbeda atau outlier. Nah, oke, jadi unsupervised learning atau tanpa pengawasan atau tanpa disupervisi gitu ya, pembelajaran tanpa pengawasan. Ini adalah paradigma dalam machine learning ya, di mana algoritmanya itu diberikan data tanpa label ya, atau instruksi eksplisit tentang apa yang harus dipelajari atau diprediksi. Jadi tujuannya itu adalah untuk menemukan pola ataupun struktur atau informasi yang tersembunyi ya dalam data tanpa menggunakan keluaran yang telah ditentukan. Nah, itu tujuannya ya. Terus jadi dalam unsupervised learning model atau algoritmanya ini harus mengidentifikasi sendiri pola ya atau struktur yang ada dalam data. Nah, ini tugasnya ada dua ya sebenarnya untuk unsupervised learning. Ya, untuk klaster pengelompokan dan nanti untuk dimensionality reduction atau reduksi dimensi ya. Yang pertama untuk pengelompokan itu algoritmanya harus mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan fitur atau karakteristik tertentu. Nah, algoritmanya contoh ya yang sering digunakan misalkan adalah K-mean ya, terus hierarchical clustering atau DBS scan ya gitu ya. Nah, untuk dimensional reduction, algoritma berupa algoritma ini berusaha untuk mengurangi jumlah fitur atau dimensi dalam data sambil mempertahankan sebanyak mungkin informasi yang relevan. Jadi itu membantu mengatasi masalah kutukan dimensi dan memungkinkan representasi data yang lebih sederhana. Nah, contoh kalau reduksi dimensi ini contoh algoritma PCE ya, Principal Component Analysis dan Distributed Stochastic Neighbor Embedded atau TSNI ya.
Oke, itu tugas utama ya dari apa ini unsupervised learning. Oke, jadi unsupervised learning ini adalah data mining juga ya. Algoritma data mining mencari pola dari semua variabel atau atribut. Nah, ini datasetnya tidak memiliki label gitu ya, atau kelas gitu ya. Contoh, algoritma cluster maupun SOM ya. Kalau algoritma clusternya ada k-mean-nya tadi ada k-mediot atau hierarchical clustering. Oke. Nah, jadi eh, unsupervised learning ini sering digunakan ini ketika tidak ada label yang tersedia untuk pelatihan model ya, atau ketika penelitian dilakukan untuk menemukan struktur yang mungkin tidak diketahui sebelum dalam data. Nah, untuk menggunakan unsupervised learning, model ini dapat secara otomatis ya mengeksplorasi dan mengidentifikasi pola yang mungkin sulit atau tidak mungkin untuk dideteksi oleh manusia. Gitu. Terus ini contoh dataset tanpa label ya. Nah, ini tidak ada label, tahu-tahu ini ada panjang gitu ya. Ini datanya 1 sampai 103 misalkan. Ini panjang 5,1 terus 3 lebar ya, panjang lebar dan lain-lain. Tidak ada pelabelan khusus ya. Contoh tanpa data kelas ya. Kalau ini jelas kan ini sudah ada labelnya ya. Oh ini berarti ini panjang apa ini ukuran jarak A ke B gitu ya. Tapi ini tidak ada ya. Nah, ke algoritma clusteringnya ada k-mean, hierarchical clustering, dan ada k-median ya. Oke, yang kita bahas dulu yang k-median ya. Jadi k-median ini adalah lebih andal dibandingkan dengan k-mean ya. Ketika ada noise ya, noise data ya. Dan apa ini? Karena k-median ini tidak terlalu dipengaruhi oleh data pencilan atau data ekstrim ya dibandingkan dengan k-mean. Terus efektif udah data yang berukuran kecil ya. Terus realisasi dari algoritma k-median adalah PAM partitional ya atau around median ya. Disingkat PAM ya, partitional around median. Nah, ini alur algoritmanya ya. Jadi pertama pilih secara acak K dari N data point sebagai median. Terus asosiasikan setiap data point ke median yang terdekat ya. Jadi terdekat ini kan berarti menggunakan perhitungan jarak yang biasa digunakan adalah Euclidean distance atau Manhattan distance. Jadi untuk setiap median M ya, terus untuk setiap data non median O, tukarkan M dan O dan hitung berapa total cost dari setiap konfigurasi atau penukaran M dan O. Terus pilih konfigurasi dengan cost paling sedikit. Terus langkah kelima, ulangi langkah 2 sampai 5 dan hentikan jika sudah tidak terdapat perubahan median. Oke, itu langkah-langkah algoritma PAM ya gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tipikal dari K-median algoritma atau PAM ini ya. Nah, ini K1 ya. K1 oh, MO ya. Terus biayanya tadi ya. Dulu terus until tidak ada sampai dengan tidak ada pertukaran ya. Oke, ini ilustrasinya ya, tipikalnya ya. Oke, contoh soal ya. Contoh soal ini data ya. Data M1, M2, M3, M4, M5, X2, Y4.
dan seterusnya ya. Jadi misal ingin dibuat dua klaster, ya, pilih dua data secara acak. Misal M1, M2 sebagai M1, M2, jarak yang digunakan adalah Manhattan. Ya. Oke, contoh soal lagi ya. Ini data M3 ya. Jadi klaster 1, M1, M3, M5. Klaster 2, M2, M4. Ya. Jadi kalau dihitung total cost-nya, berarti ya 5 tambah 7 tambah 2 tambah 1 tambah 5 tambah 7 sama dengan ada 7. Ya. Terus ini pilih secara random ya. Oke, sebentar. Jadi pilih secara random. Misal M2 diganti dengan nilai pada M4, yaitu 3, 5. M2-nya berapa nih? Ya, M4-nya kan apa ini 36 ya, sehingga M1 24. Kita lihat di sini, 24 sini ya. Terus M2 36. Oke. Oke, ya, diganti ya. Misal M2 diganti dengan nilai pada M4 ya. Oke, lakukan iterasi kedua. Oke, jadi klaster 1, M1, M3, M5. Klaster 2 itu adalah M2, M6. Ya, jadi total cost-nya adalah 2. Ini kan 2 tambah 1 tambah 5, 6. 5, 6 sama dengan 25. Lebih kecil sehingga M4 adalah mediot yang cocok untuk klaster 2. Ya. Maka ini karena isi klaster 1 dan 2 maka iterasinya berhenti. Jadi klaster 1 adalah M1, M3, M5 dan klaster 2 adalah M2, M4. Nah, itu contoh ya. Oke, itu yang eh, apa ini? K-mediot ya. Sekarang yang algoritma K-min ya. K-min clustering ya. Oke, K-min clustering. Jadi algoritma K-min clustering adalah metode dalam analisis cluster. Ya, itu digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam klaster-klaster tertentu. Ini tujuan utama dari algoritma ini adalah untuk membagi data menjadi kelompok-kelompok ya, klaster ya, yang memiliki kemiripan atau kesamaan dalam fitur-fitur tertentu. Jadi algoritma K-min ini termasuk unsupervised learning karena tidak memerlukan label atau informasi target sebelumnya. Oke, berikut ini adalah ringkasan cara kerja algoritma K-min clustering ya. Jadi diinisialisasi pusat klaster ya, pilih jumlah klaster yang diinginkan, K gitu ya. Terus pilih titik awal sebagai pusat klaster, kemudian memilih titik awal dapat dilakukan secara acak atau menggunakan metode tertentu. Terus assignment data ke klaster ya. Hitung jarak umumnya menggunakan jarak Euclidean antara setiap data point dengan setiap pusat klaster. Assignmentnya setiap data point ke klaster dengan pusat terdekat. Oke. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, hitung pusat baru klaster. Jadi untuk setiap klaster yang terbentuk, itu hitung pusat baru dengan mengambil rata-rata dari semua data point yang termasuk dalam klaster tersebut. Nah, oke, terus ulangi langkah kedua dan tiga tadi, sehingga tercapai konvergensi atau sejumlah iterasi tertentu. Nah, konvergensi terjadi ketika tidak ada atau hanya sedikit perubahan dalam penugasan klaster dari satu iterasi ke iterasi berikutnya. Terus hasil akhir itu setelah konvergensi tercapai, hasil
akhir himpunan cluster dan pusat-pusat cluster yang merepresentasikan kelompok data. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa algoritma K-mean clustering itu mencoba meminimalkan varian atau jarak intra-cluster atau yaitu jarak antara data point dalam satu cluster. Dan pada saat yang sama memaksimalkan varian antar cluster. Jadi pusat-pusat cluster yang dihasilkan oleh algoritma ini merepresentasikan titik tengah dari cluster-clusternya. Terus K-mean clustering dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti untuk segmentasi pelanggan ya gitu ya. Terus pengelompokan dokumen atau pengelompokan berbagai jenis data lainnya. Oke. Nah, itu untuk uh, unsupervised K-mean clustering ya. Oke, coba saya kasih contoh ya. Contoh untuk algoritma K-mean clustering. Oke, ditunggu sebentar. Ya, ditunggu sebentar ya. Oke, ini coba saya ambilkan dari ChatGPT ya. Nah, oke. Jadi untuk ini adalah K-mean clustering adalah salah satu metode cluster yang umum digunakan dalam analisis data ya. Contoh perhitungan ya. Misalkan anggap kita memiliki 4 data point dalam 2 dimensi ya. Nah, ini data A, B, C, D gitu ya. Data A itu 2,3, EG-nya tadi contoh ya. Terus 5,4, 9,6, dan 8,2. Terus mari kita lakukan K-mean clustering pada K sama dengan diinginkan K 2 cluster. Langkah-langkahnya adalah pertama, ini inisialisasi sentroid awal ya. Jadi pilih 2 titik awal sebagai sentroid. Misalkan C1 3,3 dan C2 adalah 8,5 gitu ya. Oke, langkah kedua hitung jarak setiap titik data ke masing-masing sentroid. Nah, ini C1 ya. Nah, ini jarak, ini rumusnya ya. Setelah cluster untuk setiap data berdasarkan jarak terdekat ya. Maka klaster 1 ABCD terdekat dengan C1. Nah, ini dari ABC sini ya. Terus klaster 2 C terdekat dengan C2. Nah, terus hitung ulang sentroid baru untuk setiap klaster ya. Jadi klaster 1 ini klaster 2. Terus langkah 5, ulangi langkah 2 hingga langkah 4 sampai tidak ada perubahan pada klaster atau jumlah iterasi tertentu yang telah dicapai. Jadi kasus ini akhirnya terlihat seperti ini ya. Klaster 1 A, B, C, D, klaster 2 C. Jadi sentroid akhirnya adalah C1 5,3, C2 9,6. Jadi hasil menunjukkan bahwa A, B, D membentuk satu klaster, sedangkan C membentuk klaster lainnya. Nah, itu contoh. Nah, contohnya gitu ya.
Jadi bisa saja nanti apa ini eh, membentuk anu ya, apa itu Anda bisa cari contoh ya. Contoh, misalkan contoh algoritma ini apa itu algoritma K-mean clustering diterapkan dalam pemrogramannya. Ya, saya contohkan untuk program PHP gitu ya. Ini sederhana lah ya. Ini mungkin kan bisa Anda gunakan dalam klasterisasi ini apa itu pelanggan ataupun lainnya ya. Oke, contoh eh, dengan PHP ya. Nah, oke. Jadi contoh sederhana implementasi Kemin clustering dalam bahasa pemrograman PHP. Titik 4 data yang sama. Ya, ini. Oke, ini yang tadi ya. A23, B54, dan seterusnya. Ini kodenya ini. Membuat function ya. Function jarak. Ya, ini P1, P2. Ini SQRT itu ya. Ini akar kuadrat ya. Kalau di PHP ya. Terus fungsi pengelompokan untuk data ke dalam cluster. Ini Kemin ya. Oke, ini for dan seterusnya ya. Jadi ini hasilnya adalah ini pakai echo ya. Jalankan kemin ya dan seterusnya. Jadi untuk contoh ini menggunakan fungsi kemin untuk melakukan iterasi ya. Kemin clustering hingga konvergensi atau mencapai jumlah iterasi maksimum yang ditentukan hasil clustering. Dan sinerut akhir akan ditampilkan pada output. Gitu. Nah, ini datanya ini terbaca tadi ya. Nah, ini nanti bisa di kodenya ya. Jadi sekarang belajar kan tidak perlu sulit-sulit ya. Sudah ada cara ini yang lain lah ya. Apa itu? Referensi ya. Oke, untuk contoh-contoh yang lagi misalkan ya. Oke, sekarang saya contohkan untuk nasabah ya. Nasabah bank itu ya. Perhitungan ya. Perhitungan. Oke,
Kita tunjukkan dulu. Oke, contoh ya. Ini eh, misalkan Kemin pada nasabah bank ya, hitungan manualnya ya. Anggap kita membuat data nasabah dengan dua fitur, pendapatan tahunan dan jumlah tabungan ya. Oke, ini nasabah ada 6 ya, ini contoh 6 ya. Nasabah satu pendapatannya per tahun sekian US dollar misalkan ya. 50.000 ya. Terus tabungannya 2 2.000. Nasabah kedua 75 misalkan ya. 75 dan ini tabungannya adalah 3.000 dan seterusnya sampai nasabah 6 120.000 tabungannya 6.000. Jadi langkah manual pada clustering adalah ini inisialisasi sentroid awal, pilih dua titik awal sebagai sentroid. Contoh C1 ya, 55 ya, 55.000 2.500 dan C2 100.000 5.500 ya. Hitung jarak setiap nasabah ke masing-masing sentroid. Oke, nah ini nasabah satu, nasabah dua, nasabah tiga. Nah, oke, tentukan klaster setiap nasabah berdasarkan jarak terdekat. Ini klaster satu, nasabah satu, klaster 2, klaster satu ada nasabah satu dan 4 ya. Terus di klaster 2 nasabah 2, nasabah 3, 4 dan 6. Terus hitung ulang sentroid baru untuk setiap klaster. Nah, ini sentroid baru. Ya, klaster satu. Sekian. Terus ulangi 2 hingga 4, langkah 4 sampai tidak ada perubahan pada klaster. Contoh ini hasil akhirnya terlihat seperti ini ya. Klaster satu nasabah satu dan 4 ya. Klaster 2 nasabah 2 3 5 6. Nah, ini sentroid akhirnya. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa nasabah satu dan 4 membentuk satu klaster, sementara nasabah 2 3 5 dan 6 membentuk klaster lainnya. Nah, itu untuk contoh ya, untuk nasabah ya. Oke. Nah, itu ini saya gunakan contoh, saya gunakan ChatGPT. Nanti juga Anda bisa membuka ChatGPT dengan keyword yang pas itu untuk menghitung eh, apa ini contoh manualnya bagaimana dengan algoritma K-mean clustering. Ya. Jadi ini kan K-mean clustering ya. K-mean clustering ini juga termasuk tidak tidak tersupervisi ya. Oke, masuk di ini ya, algoritma unsupervisi ya. Oke, nah itu. Jadi ini data ya, ini data data ininya ya. Wah itu data data awal yang nah, ini bisa saja kalau dalam apa ini keadaan yang sesungguhnya dalam riset gitu ya. Ini nasabahnya kan bisa saja 1.000, bisa saja apa ini puluhan ya, puluhan juta gitu ya. Maka di sini diperlukan algoritma untuk menghitung secara cepat ya. Kalau kita hitung manual ya agak lama ya. Nah, nanti bisa Anda contoh-contoh tadi pakai PHP itu ya bisa digunakan di situ dan nanti menggunakan database ya. Jadi datanya diambil dari database ya. Ketika Anda sudah mengenal pemrograman kan ada koneksi database ya nanti ditampung dalam variabel seperti itu. Oke, saya rasa cukup itu ya pada pertemuan
kali ini gitu ya. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.